Welcome to this video. Hai, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurnia Setiani. Di tengah pandemi ini, tetap semangat, tetap stay at home dan jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Hari ini saya akan membagi sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan. Dan selanjutnya kita juga akan membahas apa itu namanya eCraft atau singkatan dari ekonomi kreatif. Definisi kewirausahaan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Secara umum, definisi dari kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Ada juga yang menjelaskan definisi dari kewirausahaan adalah suatu sikap seseorang yang memiliki kreativitas untuk membuat sesuatu yang unik dan baru dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya, dan juga risiko. Kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani, berbudi luhur, dan berwatak agung. Sedangkan kata usaha berarti bekerja dan berbuat sesuatu. Definisi kewirausahaan menurut beberapa ahli. Kemudian kita akan membahas beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Dr. Joko Untoro, menurut beliau, pengertian kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang, berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Edi Suryanto Sugoto, menurut beliau, pengertian kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Ahmad Sanusi, menurut beliau, definisi kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Proses kewirausahaan terdiri dari 4 langkah. Memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Pada umumnya, keputusan seseorang menjadi pengusaha biasanya didorong oleh suatu kejadian atau keadaan. Contohnya, seseorang yang menemukan gagasan baru untuk memecahkan suatu masalah dapat memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjalankan usahanya sendiri. Ada juga beberapa orang yang menjadi pengusaha karena tidak senang dengan pekerjaannya. Mereka harus sangat berhati-hati dalam berwirausaha karena risiko menjadi pengusaha sangat besar. Mengembangkan ide usaha yang baik. Setelah seseorang memutuskan menjadi pengusaha, ia harus mengembangkan ide usahanya lebih lanjut. Ide baru belum tentu dapat menjadi usaha yang menguntungkan. Ada ide yang sebenarnya inovatif dengan memecahkan masalah yang ada, tetapi tidak dapat menghasilkan uang pada saat ini. Membuat ide menjadi sebuah usaha. Jika seseorang pengusaha sudah menemukan suatu ide usaha, membuat studi kelayakan, serta melakukan analisa industri dan kompetitor, dan menyimpulkan bahwa ia menemukan suatu peluang yang baik, maka ia harus membuat idenya menjadi sebuah usaha. Menjalankan dan mengembangkan usaha. Pada tahap ini, pengusaha harus memasarkan produk yang telah dibuat dan memikirkan serta menjalankan strategi-strategi untuk mengembangkan usahanya demi menjamin keberlanjutan perusahaan. Tujuan seseorang berwirausaha. Seseorang yang berwirausaha pasti mempunyai suatu tujuan tertentu.
Selain untuk dirinya sendiri, seorang wirausaha juga melakukan kegiatan wirausaha untuk kepentingan orang lain. Berikut ini kita akan membahas beberapa tujuan dari seorang wirausaha, yaitu yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha yang mandiri. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja. Yang keempat, menularkan dan mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain. Yang kelima, membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi. Definisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif atau ekraf adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Subsektor ekonomi kreatif. Menurut Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, ekonomi kreatif mempunyai 16 subsektor. Berikut 16 subsektor dari ekonomi kreatif. Periklanan, arsitektur, seni rupa, kriya, desain komunikasi visual, mode atau fashion, kuliner, musik, aplikasi pengembangan permainan, TV dan radio, fotografi, desain produk, desain interior, seni pertunjukan, penerbitan, film, video, dan animasi. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Mari kita bahas beberapa ciri dari sebuah ekonomi kreatif. Ada beberapa ciri atau karakteristik ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, kreasi intelektual. Beberapa unsur utama yang ada seperti kreativitas, keahlian, talenta, yang memiliki nilai jual melalui penawaran kreasi intelektual. Yang kedua, mudah tergantikan. Produk yang dihasilkan, baik barang atau jasa, memiliki siklus hidup yang singkat, margin tinggi, beraneka ragam, persaingan tinggi, dan mudah ditiru sehingga mudah tergantikan. Yang ketiga, penyediaan produk langsung dan tidak langsung. Terdiri penyediaan produk kreatif yang langsung pada pelanggan dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan. Yang keempat, butuh kerjasama yang baik. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah. Berdasar kepada ide, industri kreatif berbasis ide atau gagasan dari pelakunya dan konsepnya relatif. Yang keenam, terbuka atau tidak terbatas. Pengembangan ekonomi kreatif tidak terbatas dan dapat diterapkan pada berbagai bidang usaha. Contoh ekonomi kreatif berkembang. Mari kita lihat beberapa contoh dari sebuah ekonomi kreatif yang sedang berkembang, yaitu kuliner. Sektor kuliner di Indonesia sudah mempunyai pasar yang luas dan juga sudah bisa bersaing dengan pasar retail modern. Sektor kuliner ini akan menjadi industri kreatif yang cukup menjanjikan saat ini, karena mempunyai nilai yang ekonomis namun tetap memiliki keuntungan yang besar. Permainan interaktif. Sektor industri permainan ini juga terkait dengan kreasi permainan. Produksi permainan tidak hanya bersifat untuk suatu hiburan, permainan juga bisa memberikan edukasi tergantung dari jenis permainannya. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau juga edukasi. Film, fotografi, dan video. Sektor ini juga dapat mencakup berbagai hal, dari mulai pembuatan sebuah film, produksi suatu film. Kegiatan kreatif ini juga terkait dengan kreasi produksi video, film, dan juga jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Kurang lebih seperti itu gambaran dari sebuah kewirausahaan dan ekonomi kreatif atau ekraf. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Thanks for watching!